Senang dapat kembali berjumpa dengan rekan-rekan Pak Sutri dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Dalam episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Family Livelihood Skills bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MS, APBI, PhD, Director of Yayasan Gender Harmony. Ini merupakan kerjasama antara YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Kita akan nanti mendengarkan, sebagaimana saya sampaikan pada episode yang lalu, mendengarkan sharing dari Ibu Pendeta Dr. Mariam Kurniawati dan juga nanti dari Pendeta Santi. Sesudah itu tentu saja kita akan melanjutkan dengan percakapan diskusi dengan Ibu Erna dan bersama-sama kita lakukan diskusi. Rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi dengan kami melalui chat room yang tersedia. Silakan mengajukan pertanyaan atau komentar, tuliskan di chat room yang ada dan Ibu Erna dengan senang hati akan merespons setiap komentar, setiap pertanyaan dari saudara. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kembali kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk mempercakapkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga kami supaya kebahagiaan dapat terus kami alami dalam perjalanan karir pernikahan kami. Kami serahkan seluruh peralatan di studio, juga kami serahkan Ibu Erna, Ibu Mariam, Ibu Santi yang akan bercakap-cakap dalam episode kali ini supaya melalui percakapan kami ini banyak orang diberkati dan para pasutri boleh mengambil makna untuk mengembangkan kehidupan pernikahan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Terima kasih ya Allah, kami serahkan percakapan kami dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, sebagaimana saya katakan tadi, kita akan mendengarkan bagaimana family livelihood skills ini tergali dalam pengalaman keluarga Ibu Pendeta Mariam, bagaimana ia termanfaatkan, bagaimana ia menolong kehidupan keluarga secara khusus dalam menghadapi krisis di masa pandemi yang sedang menerpa ini. Baik, untuk tidak perlu berpanjang-panjang lagi, Ibu Mariam, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya senang sekali diajak bergabung untuk bincang-bincang di acara kerjasama YKB dengan Yayasan Gender Harmony untuk membahas topik yang menurut saya sangat menarik, khususnya di saat pandemi COVID-19 yang masih juga belum berakhir gitu ya. Kita membahas tentang family livelihood skill. Saya berusaha menyimak dengan sangat baik pembicaraan dari sejak awal. Jadi memang mungkin saya bisa sharing juga bagaimana family livelihood skill itu bisa menjadi berkat juga buat kehidupan keluarga saya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk menegaskan saja percakapan Ibu Erna, Pak Arlianus, juga Ibu Santi, dan kita tadi, saya memahami family livelihood itu adalah is the way you make your living and pay for the basic thing you need in life. Jadi yang kita sebut dengan family livelihood itu adalah upaya kita, istilahnya, definisi ini sangat menarik menurut saya. Karena Tuhan itu memberikan kepada kita berbagai talenta yang ternyata bisa kita kembangkan, bahkan bukan hanya untuk menyediakan atau mencukupi kebutuhan keluarga, ternyata bisa juga menjadi berkat buat orang lain dalam kebutuhan mereka yang sangat mendasar. Jadi ada hal-hal yang sangat mendasar yang kita butuhkan dalam hidup ini, ternyata bisa kita lakukan dengan memupuk kembangkan livelihood skill kita, seperti yang Ibu Erna tadi juga sudah jelaskan ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya 2 anak laki-laki
Dari sejak mereka masih kecil, mereka punya minat dan preferensi yang berbeda. Oleh karena itu saya mendorong mereka untuk menggali livelihood skill mereka. Yang bungsu ini profilnya lembut dan dia senang fotografi. Sekarang selain jadi setelah bertahun-tahun menggali livelihood skill-nya itu, dia sekarang punya pekerjaan utama tetapi dia juga seorang fotografer yang bisa diminta temannya, saudaranya untuk membuat video klip, membuat foto-foto yang bagus untuk pernikahan, untuk kelahiran, untuk ulang tahun, dan itu jadi passive income. Ternyata bisa jadi passive income. Sementara kalau yang bungsu itu dia senang olahraga, minta juga sekolah sepak bola. Saya nggak izinkan ya anak pendeta mau jadi pemain sepak bola gitu ya. Saya ajak dia untuk menggali livelihood skill-nya, kemudian dia menekuni dunia olahraga. Jadi selain memberi manfaat buat dia, ternyata dia bisa jadi instruktur di salah satu klub yang memang terkemuka saat ini, menjadi instruktur dalam usia 18 tahun. Setelah dia lulus kuliah, dia punya pekerjaan utama walaupun pandemi tapi kerja dari rumah. Di samping itu dia punya livelihood skill, dia mengedukasi banyak orang untuk memiliki tubuh yang sehat dengan olahraga yang tepat, kemudian mengajari saya juga, dia menolong saya supaya punya volume olahraga yang baik untuk menunjang kesehatan saya. Nah ini kan yang kita sebut dengan livelihood skill ya. Jadi buat saya definisi tadi itu betul, bahwa livelihood skill itu kalau kita pahami dalam kacamata iman kita ya adalah talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk kita gali, kita pupuk kembangkan sehingga tidak hanya menjadi berkat buat diri kita tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bisa mengedukasi orang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Begitu ya Bu Erna ya? Ya, setuju. Ya. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi selama pandemi ini memang saya merefleksikan banyak hal. Jadi karena pandemi yang sudah hampir 1,5 tahun, sudah 1,5 tahun ya. Iya, udah lebih. Banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, no income, no food, less food. Banyak orang tua yang mengalami kesulitan untuk menyediakan kebutuhan keluarganya karena PHK besar-besaran, tabungan terbatas. Jadi menurut saya livelihood skill ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif yang dipikirkan dengan sangat serius untuk bisa dikembangkan. Saya memberi contoh sama anak saya karena saya ini punya hobi masak. Tapi saya tidak menjadikan hobi saya itu hanya sekedar hobi. Saya jadikan sebagai family food skill. That is cooking. Nah, food skill itu mencakup knowledge, planning, conceptualizing food. Jadi tidak hanya membutuhkan pengetahuan tetapi juga perencanaan yang baik, perencanaan persiapan yang baik dari budget yang terbatas, bagaimana kemudian kita bisa mengajar anak kita untuk memanfaatkan bahan yang terbatas itu menjadi makanan atau menu yang sehat, kemudian itu yang menjadi konsep yang bisa kita jadikan resep. Karena itu saya senang berkreasi, saya suka masakan Korea, Jepang, Cina,
selain Indonesia pasti ya, Jawa, Padang, dan seterusnya. Makanan barat. Barat ya pasti. Anak saya yang kecil itu senangnya itu karnivor. Jadi karena dia instruktur, badannya tinggi besar, butuh pasokan protein yang cukup banyak, sementara kantong kami orang tuanya terbatas. Jadi kalau daging sapi sekilo sesudah lebaran aja masih 160.000 1 kilo, itu bisa dimasak cuma 1 kali, saya bisa jadikan itu 3 kali. Itu butuh pengetahuan, perencanaan, persiapan, dan konsep yang jelas. Misalnya saya bikin semur daging sapi manis, itu saya bisa tambahkan kentang, wortel, jamur, supaya dagingnya nggak usah terlalu banyak. Itu menghemat istilahnya ya. Jadi menurut saya keterampilan memasak misalnya, itu adalah hadiah terbesar yang kita bisa berikan kepada keluarga yang kita cintai, dan jangan dilihat itu, oh itu tugas dan pekerjaan perempuan, atau ya cuma soal sepele masak. Kita sekarang nggak usah repot-repot masak, kita beli aja GoFood, nggak usah pusing begitu ya. Menurut saya mestinya nggak seperti itu. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa keterampilan kita itu menjadi hadiah yang terbesar bagi keluarga, bagi suami, anak yang kita cintai. Nah, Bapak Ibu, saya justru di situ belajar banyak hal, karena Tuhan itu memberi kita makan dan memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup kita, keselamatan, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, seperti Mazmur 107 ayat 9 katakan bahwa Tuhan itu memuaskan jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar itu dikenyangkannya dengan kebaikan. Jadi kalau kita menghadapi situasi yang sangat sulit dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, kita bisa ingat bahwa Israel itu juga berada dalam kondisi yang sulit, 40 tahun di padang gurun. Tapi Tuhan itu memberi makanan dan mengirimkan mana dan burung puyuh. Itu Keluaran 16 ayat 12 sampai 17. Dalam kitab Injil, Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi livelihood skill itu bisa mengajak kita untuk melihat dapur itu sebagai hadiah dari Tuhan. Dapur itu bukan hanya tempat di mana makanan itu dibuat. Dapur itu adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dapat kita hadirkan, kita perlihatkan bahwa Tuhan itu bisa menggunakan dapur kita untuk memuliakan Dia, bahwa memuliakan Tuhan itu bisa kita lakukan dengan melakukan apa yang terbaik buat keluarga kita, dengan totalitas, dengan rasa cinta, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dengan family livelihood skill, melalui keterampilan memasak kita, keterampilan untuk berkebun. Ada teman pendeta saya yang rajin berkebun hidroponik. Saya salut juga. Saya nggak punya tempat, karena itu saya nggak bisa mendalami hidroponik. Jadi Bapak Ibu, kenapa livelihood skill itu jadi penting? Karena akan menjadi kekuatan yang sangat positif, yang tidak hanya mentransformasikan kehidupan kita sebagai pribadi, tetapi juga keluarga, orang yang kita layani. Jadi kalau kita bisa menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam setiap ruang atau setiap bentuk kehidupan kita, dengan memupuk kembangkan livelihood skill kita, saya yakin bahwa Tuhan dimuliakan di dalam segala sesuatunya, karena Dia bilang Dia selalu mencukupkan kebutuhan kita dan kita tidak akan pernah ditinggalkan. Ini kan penghiburan yang sangat besar buat kita di tengah pandemi COVID-19 ini.
Terus saya mengutip ayat yang diambil Bu Erna tuh, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Iya, jadi betul tadi yang Pak Aldianus katakan, livelihood skill itu tidak selalu lahir karena krisis, tapi dalam bingkai atau kacamata iman Kristiani kita, ternyata kita justru bisa dapat menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam segala bentuk livelihood skill yang dikaruniakan kepada kita ya, untuk kita tentunya kita jadikan berkat buat orang lain. Tadi Ibu Erna bilang bedanya life skill dengan livelihood skill itu ada visi. Ada visi yang kita miliki, dan visi tanpa suatu aksi itu jadi mimpi di siang hari. Itu saya ingat tadi kutipan Ibu Erna ya. Pepatah Jepang. Iya, jadi betul, livelihood skill kita harus punya visi, yaitu menghadirkan kemuliaan Tuhan apapun bentuknya. Tidak peduli seberapa kecil atau besar yang kita lakukan, tapi Tuhan itu kan akan melihat kesungguhan dan ketulusan kita dalam mengerjakannya. Ini bahasanya pendeta kayaknya ya, kalau ngomongnya begini. Iya, itu Bu Santi, Bu Erna. Terima kasih Bu Mariam atas sharing yang sudah diberikan kepada kita, bagaimana pengembangan livelihood skills ini menolong untuk membangun daya tahan keluarga di tengah-tengah keterbatasan yang dialami sebagai dampak dari krisis yang muncul karena pandemi COVID-19 ini. Sebelum Ibu Erna memberikan komentar tentang ini, kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih rekan pasturi atas kebersamaan. Masih bersama dengan kami dalam acara Pernikahan Bahagia bersama saya Pendeta Renus Larosa. Kita sedang berbincang tentang Family Livelihood Skills bersama dengan Dr. Erna Suryadi. Dan kita lanjutkan dengan mempercakapkan atau melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mariam. Ibu Erna ada komentar mengenai ini? Jadi saya melihat Ibu Mariam itu kan seorang pendeta. Di dalam background pendidikannya dia, ya, ini jujur aja deh, saya bukan rahasia. Jadi saya kenal Bu Mariam itu justru karena dia sering posting makanan di Facebook. Saya merasa ada suatu keterikatan, karena saya juga seorang dokter yang menurut orang mesti nggak punya waktu untuk bisa bikin kue, bisa bikin masakan. Tapi kok Bu Mariam bisa. Lalu saya dengar sekarang ceritanya, ya, saya rasa itu satu hal yang sangat indah ya, mengingatkan kita betapa Tuhan memahami secara fisik
kita manusia butuh makan. Dari mulai Israel 40 tahun, ya. Dan kemudian bagaimana Tuhan itu memperlakukan makanan itu sendiri ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Walaupun memang orang bilang, ya ada roti, ada ikan, ya orang bisa makan. Tetapi 5.000, ya. Jadi saya bilang ini saling melengkapi, ya. Kalau saya merasa dapat berkat, saya tidak tahu kenapa saya mengundang Bu Mariam, tentu Tuhan yang memberi tanda. Dan kenapa hari ini tidak ada kesaksian? Saya menghubungi 4 orang, Pak. Ketika saya menghubungi yang kelima, saya diingatkan, kenapa hatimu tidak percaya? Karena ada satu teman saya posting, ya, masakan yang menurut saya, waduh ini bagus juga nih. Dan dia seorang dokter. Lalu saya bilang, saya berbicara dalam iman saya kepada Tuhan. Mungkin itu godaan si setan. Saya bilang, udah 4 kali. Ya, itu jawabannya no, 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 no. Lalu kamu masih mencari, kenapa kamu tidak percaya Tuhan? Dan saya percaya, hari ini walaupun hanya kami yang berdua, ya, kita saling melengkapi. Nah, satu yang saya ingin tadi nggak sempat saya ungkapkan, Pak Arianus, livelihood skill itu tidak mahal-mahal, Pak, ya, karena berasal dari dalam. Jadi berdasarkan apa yang ada, ya. Itu saya teringat lagi dengan penjelasan Bu Mariam. Saya nggak sempat masukin di slide karena saya cari-cari. Ini ada gambar, ya, di sebelah sini. Ini dari sase kopi, Pak. Sase kopi bisa dibikin tas. Ini adalah brosur kami. Ya, yang ini tadi udah saya masukkan, ya. Yang ini bisa jadi tempat permen dari sase kopi digunting-gunting lalu dianyam dijadikan tas. Jadi sesuatu nilai livelihood skill itu barangnya nggak mahal-mahal, Pak. Ya, jadi memang Tuhan memberikan kamu bisa hidup karena dunia ini diberikan untukmu, manusia untuk dipelihara, dan Tuhan sudah memperhitungkan semuanya. Saya pikir intisari daripada livelihood skill yang kita bawakan sekarang, walaupun ada pandemi, ya, kita ingat, ya, bahwa memang Tuhan bisa dipermuliakan, ya, dengan apa saja yang kita lakukan, ya, baik itu kita nggak usah ilmu kita tinggi-tinggi, ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan masih ada bersama kita. Oke, Bu, satu lagi sebelum saya ke Pendeta Santi, ya, Bu Erna, kan kalau kita tadi Bu Erna melihat perbedaan antara livelihood skill dengan life skill. Kalau life skill kan kalau kamu tidak punya, kamu tidak hidup. Ya. Bukan kamu tidak punya. Life skill itu dibutuhkan untuk hidup. Jadi Artinya nggak mesti kamu punya. Karena livelihood skill kalau tidak dikembangkan risikonya apa dalam kehidupan berkeluarga? kenapa? Kalau kita tidak mengembangkan livelihood skill ini dalam kehidupan keluarga, apa risikonya? Risikonya ya Anda menghilangkan opportunity. Karena itu adalah emanen sebenarnya diberikan kepada kita. Dan dia akan self, berdasarkan teori sosiologinya, itu akan self evolutionary. Karena memang kalau Anda punya tanaman, ya, saya punya tanaman pare di luar, saya nggak tahu, saya nggak petik juga dia akan busuk sendiri di situ, ya. Saya punya tanaman pohon mengkudu yang sebenarnya katanya bisa itu, ya, mengobati apa-apa, saya nggak pakai, ya dia akan busuk sendiri, tapi toh itu diberikan. That is livelihood skill. Jadi it's given to you, to us actually. Tapi kita nggak dig out. Jadi kalau pola berpikirnya bukan tunggu krisis baru kita mendadak tuh skill itu langsung bangkit. Enggak. Level skill ini harus dibangun, Pak. Sehingga pada waktu dia ada krisis, ada kesulitan, dia bisa dipakai. Bedanya life skill itu memang harus dipelajari. Ya, saya belajar CPR itu sampai 6 bulan, Pak. Jadi orang ahli jantung, dokter, itu sekolahnya susah. Saya ngobatin yang kecil ini, gigi aja sampai 4-5 tahun. Ya, dan itu education-nya tinggi. Ya,
Di mana kalau misalnya kita sakit gigi aja kita kayaknya udah mau copot kepala ya. Tapi nggak semua orang punya itu. Tapi livelihood skill is given to every human. Do you believe it or not? Just prove Jadi it. artinya kan sekali lagi saya ingin mempertajam ini supaya para pasutri yang bergabung dengan kita bisa memahami betapa pentingnya ini, betapa pentingnya yang kita bisa. Jadi gini loh, kalau saya tidak mengembangkan itu, dan saya punya kesempatan lain untuk mengembangkan sesuatu yang berdasarkan pengetahuan yang telah saya punya. Misalnya saya seorang misalnya Ibu Era sebagai seorang dokter, seorang ahli, ya udah kembangkan di keahlian itu, dan itu udah cukup sebenarnya bagi hidup. Kalau saya tidak mengembangkan livelihood skill seperti di masa pandemi ini, belajar memasak yang macam-macam juga, pada akhirnya kan no problem juga dalam kehidupan membangun daya tahan keluarga, family resilience, Ibu. Ini saya mau kaitkan You dengan kasih itu. contoh saya ya. Jadi saya yang akan bersaksi. Oke. Saya kasih saya bersaksi. Saya seorang dokter S3. Ilmu saya bisa ini bisa itu ya. Saya S3 yang satu lagi adalah Human Resources Development. Jadi saya mengerti psikologi, saya belajar 3 semester. Tapi di kala pandemi ini, ingat di sebelah kiri kanan tadi ada eksternal. Itu konteksnya bukan seorang S3 SDM, bukan seorang sosiolog, karena sosiologi itu interaksi antara manusia. Orang kita stay home, kita jauhi dari kerumunan. Lalu satu saat when problem come, contoh ya, saya harus bersihin rumah kan, betul nggak? Saya bersihin rumah, tahu-tahu badan capek, mau nggak mau hati yang pegel, bukan hanya kaki yang pegel. Itu wajar sebagai manusia. Nah sekarang bukan berarti sebenarnya kaki pegel ya sakit bisa dikasih obat, dioles-oles. Walaupun ada beberapa orang bilang kalau orang udah tua susah lah ya dibawa hilang itu ngilunya. Tetapi kalau udah hati yang pegel itu gimana ngobatinnya? Nah livelihood skill saya punya. Saya juga tadinya saya bilang saya cerita sama teman, dulu waktu saya masih muda, saya bikin kue, anak saya bilang, "Mah, ini kalau ditimpuk anjing, anjingnya mati." Saking kerasnya. Tapi kan bagus juga, Bu. Bagus juga kan alat menimpuk jadinya. Kenapa? Bisa jadi alat untuk menimpuk sesuatu gitu loh, jadinya kan bagus juga, ada gunanya. Bukan, artinya saya nggak jadi, belum skill. Artinya saya belum punya skill saat itu. Kenapa? Saya tahu sebabnya. Karena saya nggak ada cinta di saat itu. Jawaban saya adalah, kan makanya mama nggak jadi tukang kue. Mama itu kan dokter gigi. Mama tuh bisa praktek ya. Jadi dalam hal ini, saat itu sebenarnya kepingin sesuatu yang lain. Tapi saya nggak punya alternatif. You need it. Masih ingat cerita saya yang lalu tentang lotion itu? You kalau menikah, sorry ya, saya bisa ngajarin karena saya udah lebih lama ya, 45 tahun. Kamu mungkin pasti lebih muda belasan tahun. Satu saat you bingung mau pakai bagaimana membangkitkan gairah itu. Kita nggak bisa. Kalau dulu kan ada istilah, kalau sekali lihat langsung hidup ya, segala sebagainya. Sekarang kita butuh sesuatu ya, dan itu yang namanya kepandaian livelihood skill, termasuk adalah personality, di mana saya kok bisa kepikiran minta suami saya oles-oles badan saya yang di belakang ya, yang dia oles-oles terus langsung dia oles-oles yang lain-lain, pegangnya yang lain-lain, akhirnya kita jadi mainnya yang lain gitu. That is intimacy. It's a livelihood skill. You cannot say you don't need it. And then you say, it's all right. I don't have the skill. It's all right. No, you're going to regret it. You must have it. Nah, semasa kita hidup, seharusnya kita cari hal-hal kreatif. Karena itu bukan hanya di cooking ya. Ada ibu-ibu menyelam, cuman olahraga. Itu ceritanya Pulau Jeju di Korea. Lalu mereka dapat seafood besar-besar, lalu dia jadi terkenal. Jadi banyak hal-hal yang karena hobi, ya.
Jadi lakukanlah kehidupan ini sebagai di mana seluruh hidup hatimu bersama di dalamnya, maka memang di situ Roh Kudus Tuhan bekerja membangkitkan karunia yang sudah diberikan. Tapi jangan ditolak. Jadi kalau bilang enggak, gua nggak mau, enggak, mau jadi patung aja dah. Ya terserah. That is your life. That is your choice. Ya. Pertanyaan saya lanjut nanti tapi dengan penjelasan Santi dulu ya, sebenarnya dengan penjelasan Santi. Tapi sebelum saya mau sampaikan dulu begini. Apakah jenis dari livelihood skills yang tetap diperlukan dalam rangka membangun ketahanan keluarga bahkan ketika tidak krisis? Kalau tadi kan soal keterampilan memasak dalam rangka menata supaya dengan anggaran terbatas kita bisa tetap survive, itu kan ketika krisis. Tapi apa skill seperti apa sih yang kita perlukan tetap kita bangun dan diperlukan bahkan kalau tidak krisis? Tetapi sebelum Ibu Erna menjawab, Santi dulu, Pendeta Santi, apa komentar atau ada pertanyaan untuk Bu Erna atau untuk Bu Mariam? Ya, ini sepertinya ada kaitan dengan tadi yang Pak Arlianus mau sampaikan ya. Apakah livelihood skills juga itu ada kaitannya dengan aktualisasi diri? Ya, aktualisasi diri. Saya ingat waktu saya kecil begitu, ini tradisi orang Batak juga ya. Orang Batak itu orang tua saya begitu ya, dan saya yakin hampir semua begitu orang Batak. Gimana caranya supaya anak-anak itu berani untuk bicara? Ya, berani untuk bicara gitu. Sehingga dipaksa begitu ya, minimal setahun sekali di saat tutup tahun dan buka tahun, anak-anak itu ngomong. Harus ngomong apa kek begitu ya. Pokoknya harus bicara. Dari mulai keluarga internal lalu kemudian ketemu dengan keluarga besar, harus bicara. Itu sebentuk aktualisasi diri begitu ya. Tampil begitu ya. Entah itu menyanyi, entah itu main drama, entah itu menari. Nah, di satu sisi saya agak pemalu begitu, tetapi ayah saya nge-push saya untuk tampil begitu ya. Nah, pelan-pelan semakin hari semakin bertumbuh begitu besar, saya paham begitu. Ini sebagai bentuk aktualisasi diri saya gitu. Ketika pun terjadi krisis ya, hal-hal itu tadi menolong saya untuk stay grounded begitu ya. Entah itu Grounded. Ya, grounded maksudnya begini. Kadang-kadang kan kalau kita sedang krisis kan mumet ya, lalu kemudian mikir udah kacau balau begitu. Bete. Bukan cuma bete, tapi entah melanglang buana begitu pikirannya kemana-mana. Tetapi ketika saya ingat lagi begitu ya, saya pernah ya melatih begitu ya hal-hal yang saya gemari itu, lalu kemudian saya bangkitkan lagi, itu justru menolong saya untuk berdiri gitu, menjejak lagi begitu ya, dan tangguh begitu. Saya pikir ini ada kaitannya dengan soal aktualisasi diri ini, livelihood skills. Jadi ini persoalan nanti apakah itu bisa dikapitalisasi itu soal lain ya. Tetapi ini kayaknya untuk kehidupan keluarga ini soal aktualisasi diri begitu. Ada beberapa yang berumah tangga, sebelum berumah tangga ya ruang dia untuk mengaktualisasi diri cukup. Tapi begitu udah berumah tangga, ruang dia untuk mengaktualisasi diri dipres gitu. Ya, karena betul dia mengerjakan tugas-tugas domestik, tapi saya seperti tidak menemukan diri saya karena itu belum skill. belum skill. Persoalan apakah itu dikapitalisasi itu soal lain, tetapi kebutuhan untuk mengaktualisasi diri setiap orang itu kebutuhan yang sangat penting gitu ya. Itu bagaimana? Apa memang ya, seperti itu? Jadi ini sebenarnya tadi kan merujuk pada pertanyaan saya tadi di awal sekali sebenarnya kepada Berna. Jadi sebenarnya pengembangan livelihood skills ini sebenarnya pertama-tama soal supaya ada tambahan financial income, atau sebenarnya soal aktualisasi bagaimana anugerah Allah yang ada itu di dalam itu dirangsang, ditumbuhkan, dan ketika suatu saat diperlukan, ia ready to use. Bu Erna. Jadi ngomongan income itu kan teori yang mengatakan akhirnya dia jadi tangible.
Ya, jadi kita jangan balik ke situ. Kita bicara dulu kenapa needed livelihood skill itu. Itu kan pertanyaan utamanya ya. Nah, saya jawab karena Bapak tadi nanya, saya jawab apa yang terjadi. Kebetulan tadi Santi menambahkan yang searah dengan itu ya. Di dalam keluarga saya masih ingat sekali ibu saya melengkapi livelihood skill. Tadi saya sudah cerita soal masak. Tahu apa filosofinya? Sebab dia tahu kalau anak-anak pinter, anak-anak demen main, itu kalau nggak ada alasannya nggak akan dia mau nurut. Ya, dia bilang apa? Kamu tahu nggak? Perut suami diikat oleh makanan. Suami itu diikat di perutnya katanya gitu. Udah ngerti? Suami diikat di perutnya. Jadi kalau kamu pinter masak, nanti suami kamu nggak lari-lari ke tempat lain, nggak ke perempuan lain, katanya gitu. Itu ibu saya yang ngomong. Jadi Basic saya kan skill. nggak ngerti. Cinta Baru itu bulan datang tahun, dari 9 perut. tahun, ya udahlah. Katanya nanti mau nikah. Kalau saya nggak bisa masak, nanti suami saya cari perempuan lain yang bisa masak. Nah, itu orang tua saya cara ngajarinnya begitu. Tapi yang saya ingat, ini sehubungan dengan KDRT ya. Ayah saya juga memberikan saya suatu skill yang tadi boleh dikatakan ada kaitan dengan aktualisasi diri. Dia mengatakan begini, nah, kamu sebagai seorang perempuan harus menjaga kehormatan. Jaga sampai malam pernikahan. Saya bilang, saya pacaran 8 tahun tapi saya masih virgin sampai saya menikah. Ya. Yang ketika saya ada kasus kesaksian orang KDRT, ibu bapaknya kelihatannya tidak memberikan itu. Dan yang tadi saya cerita, ada kasus di mana tuh lihat si Erna tuh ini dia nggak bisa apa-apa karena orang tua yang salah. Jadi saya lah akhir-akhir ini berpikir memang benar barangkali ya dosa itu diturunkan sampai turunan keempat atau ketujuh ya. Karena apa yang dilakukan orang tua itu bisa menjadi berkat. Di Mazmur itu seperti pohon tumbuh subur dekat aliran air, di mana kita juga bisa memberi berkat kepada anak cucu, tapi sebaliknya itu bisa bawa cilaka kalau kita tidak memikirkan hal yang baik-baik gitu ya, kepada memberikan ilmu kepada anak cucu kita. Sehingga di setiap Titus ya dikatakan ya, kalau orang yang tua, perempuan tua, laki tua itu harus memberi nasihat, hidupnya itu harus bijak. Nah, saya menanggapi yang Santi bilang. Jadi kalau jawabannya, kalau dari ibu saya yang paling penting livelihood harus dimiliki oleh seorang anak perempuan, masak. Jawabannya. Nah, kalau laki-laki, ya karena kebetulan saya juga bukan anak laki ya, tapi setahu saya, semua dikaitkan dengan uang. Seingat saya, ibu saya mengajarin kepada, saya punya saudara laki-laki 3 ya. Jadi dari masih kecil ibu saya karena dia anak tiri ya, jadi dia umur 10 tahun dia diberikan orang lain karena takut bapak tirinya mengganggu dia, jadi dia dikasih ke orang lain. Dia bilang, kamu sebagai laki-laki, kamu harus cari uang. Jadi waktu masih kecil saya selalu dengar cerita yang sama berulang-ulang. Itu jadi ingat ajaran di Alkitab, ajarkanlah anakmu berulang-ulang, ada ya di kitab ya Perjanjian Lama. Dia bilang, papi kamu dulu punya modal setalen itu 25 sen ya. Dia dapat untung setalen, dapatnya 50 dia bilang. Tapi yang 25-nya dia tabung. Ya, dia naik lagi, dapat lagi 50, dapat 100, tapi 50-nya dia tabung. Itu ilmu ekonomi. Jadi dari masih kecil, saya itu udah ngerti untuk saving. Bagaimana saya jangan boros. Jadi walaupun saya maaf, orang tua saya uangnya ditaruh di rantang, berantakan, ngambil tinggal asal bilang ya, jadi dia percaya anak-anaknya. Tapi kami diberi livelihood skill. Termasuk tadi Santi, yang kau bilang aktualisasi diri, ya. Kita juga dibilang, jangan suka percaya orang lain. Ya. Lalu kalau ada orang memberi musibah ya, saya ingat kejadian ada
saudara tinggal seberang-seberangan. Jadi kita kalau lagi ngepel dia pakai kaki kotor-kotor dikotorin. Lalu kita bilang nih, kita geng saudara kan juga ada 2-3 orang. Yuk kita sama-sama pakai sendal kotor-kotor kita kotorin lagi rumahnya dia. Ibu saya memberikan satu livelihood skill mental. Dia bilang kalau kamu tidak suka diperlakukan seperti itu, lalu kamu lakukan, apa bedanya kamu sama dia? Dia belum Kristen karena saya yang Kristen yang pertama dalam keluarga saya, ya. Jadi dia tapi punya suatu karunia imanen yang saya percaya namanya juga Mary, ya. Diberikan oleh Allah, dia mengajar anak-anaknya satu hal yang baik. Kalau kita sebagai orang tua sekarang, mungkin mertua, ya, oma, already, opa, why not? We follow God's scriptures ya, God's command di dalam Titus ada. Berikan nasihat dan level skill itu, menurut saya jadi ngutip Bu Maryam, memang harus ya Bu ya, di zaman sekarang. Kalau Anda nggak punya livelihood skill, tadi saya cerita, saya bisa ini, bisa itu. Tapi waktu lagi bete, tadi tuh ya, kalau lagi tertekan, you mau gimana? Apa you mau minum-minum, lo makan ngemil aja terus langsung jadi gemuk gitu? Enggak. Itu sesuatu yang tidak berguna, yang rasanya bukan Tuhan inginkan seperti itu. Harusnya, dikala kita dicobai juga, kita tetap terang. Ya, panas hangatnya kita tetap memancar ya, persis seperti Ravenhill. Jangan dikala dunia ini begitu ada hujan badai kamu langsung berubah menjadi gelap meteng, bahkan menjadi suatu halilintar ataupun jadi sesuatu yang menakutkan. Jangan ya, karena Tuhan yang menguatkan kita dan dia berjanji untuk tetap bersama-sama kita. Dan livelihood skill adalah sesuatu hal karunia yang sebenarnya ada. Kita bisa gunakan barang-barang yang murah ya, dari barang-barang bekas ya. Pasti ingat dulu waktu masih kecil, saya nggak tahu zamannya saya itu tahun berapa ya, 40-an 50-an ya. Itu kan pernah ada daun-daun kering ya, ditempelin di kertas ya, langsung ditutupin plastik kan. Itu dijadikan bisnis, udah jadi taplak table plate satu set ya, 6 gitu, tatakan gelas, tatakan sendok, mangkok dan sebagainya. Ini sebenarnya dari barang-barang yang tidak berguna ya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu dikaruniakan itu ada maknanya kalau kita mau begitu dengan memperhatikan dengan kasih. Ingat, modernity is evolutionary development. Jadi kita baru bisa mendevelop kalau kita bisa gunakan apa-apa yang ada. Nah, itu barangkali. Oke. Saya ingin Ibu Erna kembali mencoba menegaskan ini, Ibu. Apa relasi antara atau dampak dari penggalian pengembangan livelihood skill ini dengan pembangunan family resilience, daya tahan keluarga? Bagaimana ini berkaitan antara menggali livelihood skill dengan membangun daya tahan keluarga? Jadi family resilience, daya tahan keluarga, itu adalah suatu proses yang membangun keluarga sendiri dari memproteksi keluarga dari risiko yang ada. Sehingga dia bisa beradaptasi. Tergantung waktu karir development, family career development system itu terjadi lagi ngapain. Maka family resilience, saya pernah bilang, apakah itu akan selalu bertambah? Belum tentu. Karena kalau kekuatannya begitu besar, maka itu bisa roboh. Sehingga ada pendeta yang balik murtad, ya, ada perkawinan bubar. Maka family resilience harus dibangun dari waktu ke waktu. Tergantung dari apa? Sepanjang kau hidup. Jadi kalau hidup besok mau ngadepin apa, kita kan nggak tahu. We don't know tomorrow. We know only today. But we know God always with us. Nah, karena itu kita gunakan apa yang bisa kita gali, ya, yang dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi kalau dilihat di slide yang tadi gambar ke family resilience, itu ada suatu proses di mana family crisis mau dirubah
menjadi transformasi, baru dia resilience. Dia hanya bisa jadi resilience kalau kondisi lama, kondisi yang buruk, yang tidak diharapkan, itu dirubah bersama-sama. Jadi itu transformasi ya. Transformasi itu bukan sendiri, tapi bersama-sama. Kalau suami istri atau satu keluarga ya, dalam kondisi yang baru. Jadi transformasi beda dengan reformasi. Reformasi you bisa lakukan sendiri to reform. Tapi transform you have to be together. Including kalau kita sama Tuhan. Tanpa kamu bilang saya mau religius sendiri, nggak bisa. Tanpa Roh Kudus kamu tidak bisa melakukan itu. Harus ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi ada bersama-sama. Baru bisa ada resilience. Jadi daya tahan itu adalah suatu produk adaptasi yang positif setelah adanya suatu goncangan, entah krisis atau adversity atau suatu kondisi yang tidak mengenakan atau bullying, di mana ada suatu teknik, ada suatu trik ya, salah satunya livelihood menyebabkan kau berubah. Jadi tadi ceritanya saya kesel ya, gimana ini kotor, ini apa, bagaimana kita mau ngundang Goklin juga kita nggak percaya dan sebagainya. Jadi ada satu hal, tapi saya pikir-pikir lagi, udahlah saya pelan-pelan aja. Saya bilang sama suami saya, Pak, Mama mau bersihin dapur, sepertinya ada bau, nggak tahu amis apa. Dia bilang oke. Dia bingung, dia datang, dia diam aja gitu. Terus saya bilang, tolong dong ambilin itu apa, tuangin air deh, saya yang sikatin begitu. Udah dibersihin, dia terus dia ambil itu scrub yang pakai karet itu panjang. Oh, saya nggak pikir ya, karena saya taunya itu di depan, dia bawa dan bersih. Terus kemudian kok masih bau? Saya bilang, oh rupanya sampahnya. Ya biasa yang dibuang sampah biasa suami saya. Rupanya udah 2 hari karena masaknya sedikit masih berbau. Tapi kami menjadi suatu saat itu kami lelah ya. Saya cukup pusing, saya bilang, aduh bagaimana ini, ada dapur bau, kamu tinggal berdua. Tapi setelah itu, it's resilience. Sorenya saya masih ingat, saya bikinin hot dog deh suami saya. Ya kita bisa menikmati berdua. It's resilience. Jadi kondisi yang lama, yang tadinya ada bau-bau itu, mungkin ada udang atau apa, lupa dibuang karena cuma sedikit ya. Ya, tugas yang buang suami saya, jadi saya juga lupa. Jadi saya cuma ada di situ karena belum penuh ya keranjangnya. Jadi memang ada masalah. Tapi kemudian kita punya keterampilan, kita bisa masak hotdog, kita bisa sama-sama. Kita bukan Goklin, kita bukan tukang pembantu. Seperti Anda bilang, saya dokter, suami saya juga dia ahli robotik malah. Jadi semuanya itu nggak berarti pada waktu dibutuhkan suatu skill yang sebenarnya hal sepele merubah suatu keadaan. Jadi susah-susah gampang, tapi Anda akan alami sendiri kalau Anda akan tahu itu apa maknanya kalau Anda alami itu sendiri. Oke ya, jadi memang pada bagian-bagian yang tadi disebut sebagai keterampilan yang semua orang bisa kerjakan itu kan agak sukar mengatakan ini hal ini tidak ya, atau tadi kan saya mengutip terakhir Bu Erna sebagai saya bukan pembantu, tapi saya juga bukan pembantu, tapi sudah terbukti kalau di rumah kami dulu ketika masih punya pembantu, kalau saya ngepel itu jauh lebih bersih daripada kalau pembantu ngepel. Iya betul. Udah pasti. Kamar mandi lebih mengkilap dari Pak Padu. Dia yang profesional, tapi dia yang punya profesi, tetapi saya lebih bagus dari dia. Ya, karena kita punya hati, Pak. Nah, itu bedanya. Oleh karena itu setiap manusia kan, jadi saya berbakat jadi tukang pel. Jadi kalau perlu sekali-sekali boleh panggil saya. Asal sanggup bayar aja, ya. Betul, bisa. Berarti Anda punya lah, bisa ngepel dengan baik. Diajarin kepada anak-anak. Jadi jangan sampai anak-anak kita lepaskan menikah, berkeluarga, tapi tidak punya livelihood skill. It is so sad, ya. It's so sad. Yang dilakukan Bu Mariam itu bagus sekali. Nah, saya setuju sama Ibu Erna, akan ada banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga tanpa livelihood skill yang dipupuk kembangkan gitu ya. Suami istri zaman modern sekarang mungkin bisa bilang, nggak usah pusing, lapar GoFood.
rumah kotor, ini anak saya yang besar udah mulai gitu, go clean. Jadi mobil rusak atau motor rusak, panggil montir online. Semuanya gampang, bisa diatur. Saya bilang kalau kita punya uang, kehidupan rumah tangga itu seperti roda, kadang di atas, sering juga di bawah. Kita nggak selalu punya uang yang cukup untuk membeli makanan, untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Lalu kalau di zaman yang sulit seperti sekarang, orang kehilangan pekerjaan, pekerjaan tetapnya cuma dapat proyek, lalu bagaimana mencukupi semua kebutuhan keluarganya atau rumah tangganya? Nggak bisa lagi go clean, go food, dan seterusnya. Tapi kembali ke basic, mengembangkan livelihood skill. Tadi kan Ibu Erna bilang livelihood skill itu bisa menguatkan kehidupan keluarga, menambah income bila mana dibutuhkan, Jadi kita bisa menghemat, nggak usah pakai GoFood, GoClean, tapi kita bisa saving money untuk anak kuliah misalnya. Jangan bilang kita nggak bisa lakukan itu sekarang. Kemudian livelihood skill itu bisa mengurangi kerentanan atau situasi sulit yang dihadapi oleh keluarga. Tadi Ibu Erna bilang begitu ya? Ya, paling enggak merubah suasana, transformasi. Iya. Dia alat bantu untuk Alat transformasi. bantu, betul. Ya. Sebenarnya andaikan ada hal, saya tadi kalau mendengar bukan mendengar sih, saya lihat juga di Facebook, dan ada saudara saya pernah mencobanya, walaupun saya belum pernah mencoba ini masakannya Pendeta Maryam, kawan saya ini, katanya masakannya sangat enak. Andai karena di masyarakat kita kan orang mengasumsikan memasak itu tadi kayak seperti kata Bu Erna, memasak adalah pekerjaan istri. Andaikan sebagai laki-laki, karena kan semua orang bisa memasak sebenarnya. Andaikan saya sebagai seorang laki-laki di tengah-tengah dunia yang menempatkan memasak itu adalah pekerjaan perempuan, saya bisa mengembangkan skill untuk memasak, dan itu saya lakukan, itu akan sebenarnya walaupun tidak sedang krisis, tapi itu akan menolong keluarga saya memelihara keharmonisan, karena istri saya bisa menikmati sesuatu yang biasanya ia kerjakan, tapi kini saya kerjakan, apalagi kalau saya kerjakan dengan hasil yang lebih baik. Ya, oke. Saya setuju. Pak Arlianus tadi bilang begitu. Jadi kalau kita lihat drakor sekarang misalnya, banyak ditampilkan juga kisah-kisah keluarga, peran tradisional suami istri itu sudah berubah. Yep. Suami-suami atau laki-laki Korea itu sekarang justru pinter-pinter masak. Istrinya yang kurang pinter. Pinter dandan istrinya sekarang. Jadi Chef itu banyakkan laki-laki kok. membuktikan cinta, perhatian, kasih sayang itu kan nggak harus dengan barang mewah yang bersifat materi, tetapi mempersiapkan makan pagi, atau kalau malam lapar dia bisa bikin Super mie spaghetti misalnya ya. Itu istri akan sentuhan-sentuhan yang sederhana seperti itu akan lebih mengena di hati daripada dia cuma dicukupi atau dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat materi, tapi cuma sendiri di rumah, lalu nggak pernah ditemani, apalagi mendapat sentuhan-sentuhan yang menghangatkan hati dia, begitu ya. Jadi saya pikir sekarang sudah waktunya bagi kita semua memang untuk meninggalkan peran tradisional suami istri. Ibu Erna rasanya udah lari lebih cepat dari dulu. Nggak ada lagi. karena paradigmanya, Bu. Tadi Paradigmanya, saya singgung paradigma kita itu nggak order lagi, di mana istri di rumah, suami di luar, Istri lalu yang kalau ada masak. apa-apa istri diem, terima, sabar, berdoa. Enggak, ini udah plural. Plural itu penuh dengan stressor, penuh dengan interaksi. Maka yang berhasil adalah yang punya planning, yang bisa knowledge fusion,
Jadi knowledge management yang bisa menggunakan itu sebagai self-immanent. Jadi dia bisa menggunakan ini sebagai suatu skill untuk bertarung menghadapi tantangan sehingga memperoleh karir development, family career development system. Dia lebih cepat maju. Jadi dua arus suami istri. Ya saya usia 40-an saya berdua sama suami udah punya rumah dua, walaupun kami tidak mamon ya, tidak memiliki mencari itu. Tadi saya cerita saya ditawari, lalu karena kita bukan orang yang berfoya-foya ya saya tabung. Ya sebagian kita berikan untuk amal kita, untuk sosial ya. Dan itu ternyata memang benar bisa. Ya karena apa? Karena Tuhan berkatnya memang sesuai dengan janjinya, itu adalah bagi orang yang berjalan, mau menghadapi tantangan dan tidak diam di tempat. Jadi kalau zaman dulu tuh order Bu, bahwa perempuan di dapur harus begini, lalu kalau ada apa-apa dimarahin juga, dipukulin juga, diam aja, sabar, tidak suka. Kita punya harmony cognitive action, kita bisa bangun family resilient, dan Tuhan kasih itu pengetahuan. Barangkali udah saatnya kaum gembala maju sekarang ya. Jangan dipres livelihood skill itu kalau kemudian dipres setelah menikah atau berkeluarga itu kan jadi problem ya, jadi konflik diri dan bertumpuk-tumpuk nantinya jadi konflik lebih besar lagi di rumah tangga tuh ya. Yep. Oke, sebelum Ibu Erna nanti memberikan catatan penutup nih, ya saya kesempatan dulu. Pendeta Santi, masih ada yang mau dikatakan sebelum Bu Erna memberikan catatan penutup nanti? Cukup Pak, cukup langsung Cukup. ke Bu. Bu Maria, masih ada yang mau dikatakan? Cukup. Bu Erna, catatan penutup Bu tentang percakapan kita ini. Family livelihood skill. Apapun kepandaian kita, semua asalnya dari Tuhan. Karena kalaupun kita cacat, Tuhan sudah melengkapi kita, ya. Dan ingat, di dalam kita hidup, Kolose 3 ayat 23, apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita ingin yang terbaik. Jadi kalau kita bilang, saya nggak mau buat apa? Kan saya udah doktor, saya udah profesor. Ya, kenapa sih Tuhan udah berikan kamu justru sebagai profesor, kamu punya kreativitas yang lebih, kamu bisa mengajar orang lain, kamu bisa mengajak orang lain maju, empowerment. Maka barangkali sebagai penutup saya ingin mengajak terutama kaum gembala, ya mari kita ajak jemaat melakukan sesuatu hal-hal yang mendarat di bumi. Jadi memang religius itu penting, tapi mari kita nyatakan sebagaimana yang tadi Bu Mariam juga bilang, 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kita katakan, kita makan, kita minum, kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, termasuk livelihood skill. Terima kasih Bu Erna, Bu Mariam, Bu Santi atas berbagai pencerahan yang diberikan mengenai family livelihood skills. Ya, kita perlu terus membangun ini karena ia memberikan begitu banyak dampak dalam hidup kita. Dari pengalaman Bu Santi tadi, ia akan menolong kita tetap menjejak. Ya, menggali livelihood skills itu membuat kita tetap menjejak ketika persoalan menerpa hidup kita. Ia menolong kita untuk tidak terbang, untuk tidak oleng, untuk tak terjatuh. Dari pengalaman Ibu Erna mengenai anaknya tadi, ini menimbulkan rasa bangga ketika anaknya mengajak Ibu Erna mengajak makan, dan Ibu Erna tidak tahu, dipikir diajak ke restoran, taunya diajak untuk makan pasta yang dibuat oleh anaknya sendiri. Menimbulkan rasa bangga, dan ia bisa juga sebenarnya memberikan masukan finansial ketika dibutuhkan. Sebagaimana tadi dari sharing dari Ibu Mariam, bagaimana itu bisa dipakai untuk menyiasati keterbatasan-keterbatasan dalam masa pandemi. Mari terus kita bangun ini dengan sebaik-baiknya, supaya dengan demikian kita boleh tak mengalami kehidupan pernikahan yang bahagia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi persoalan pernikahan, jangan
jangan ragu-ragu, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pak Sutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pak Sutri Pendeta Hendra dan Ibu Fika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pak Sutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sekali lagi, terus menggali, mengembangkan family livelihood skills supaya ketika ia diperlukan dapat ia dipanggil dan memberikan manfaat dalam membangun daya tahan keluarga. Sebelum berpisah, kita akan berdoa. Saya meminta rekan saya Pendeta Maryam untuk menutup dengan doa. Silakan Bu Maryam. Baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Di akhir perjumpaan kami pada hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap bentuk karunia dan talenta yang sesungguhnya Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri, juga dalam kehidupan keluarga sebagai orang tua dan anak. Berikanlah kepada kami hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, sehingga kami bersama-sama boleh bersinergi untuk menghadirkan kasih, pengampunan, dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan keluarga kami. Berikan kepada kami segala hal yang kami butuhkan agar kami tidak kehilangan arah dan tujuan, dan biarlah melalui kehidupan keluarga kami nama Kristus sungguh dimuliakan. Kami akan kembali dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati Ibu Erna dan keluarga, Tuhan berkati Pak Arlianus dengan keluarga, Tuhan berkati Ibu Santi dalam kehidupan dan pelayanannya. Biarlah melalui kehidupan kami bersama, kasih dan pengampunan Kristus boleh semakin dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita dalam episode kali ini, dan sampai jumpa pada hari Kamis depan. Salam bahagia dari kami. Tuhan memberkati pernikahan kita terus menerus. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.